Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, lagi Allah masih memberikan nikmatnya, kasih sayangnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan semua nikmat, kasih sayang dan karunia-Nya kita masih diperkenankan hidup, kita masih diperkenankan sehat, kita masih diperkenankan memiliki Islam dan iman, kita masih diperkenankan untuk mendapatkan hidayahnya dan mendapatkan taufiknya, sehingga dengan semua itu kita bisa duduk di tempat ini selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian untuk melanjutkan dengan pelajaran kita. Maka banyak-banyak bersyukur ya nak ya, bersyukur sama Allah. Allah udah kasih kita banyak banget ya, kebaikan. Kita nggak akan bisa balasnya, tapi minimal syukur kita itu adalah tanda bahwa kita bukan hamba yang nggak tahu diri, tapi kita hamba yang tahu berterima kasih. Khalifah Cerabi, ya ini dong. Nah, ya kelihatan kalau Khalifah melek. Kita lanjutkan pelajaran kita nak, sampai di bab ke-24 dari kitab Syama'il Imam At-Tirmizi, kitab yang isinya kumpulan hadis yang berkaitan dengan pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW, termasuk apa yang disukai, apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Bab 24, bab tentang babu ma jaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin cara Rasulullah bicara, kalau sekarang cara bagaimana Rasulullah tertawa. Hadis ke-216, Jabir bin Samurah radhiyallahu an bercerita, kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humu syatun wa kana la yadhaku illa tabassuha fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalal ainaini wa laysa bi akhal. Betis Rasulullah SAW kecil, artinya nggak gede, nggak gemuk betisnya, apa bagus, pas dengan kaki beliau. Beliau tidak tertawa atau tidak ketawa kecuali dengan tersenyum. Jadi kalau kitanya Rasulullah itu dengan tersenyum sampai kelihatan giginya, ya, nggak sampai terbahak-bahak, nggak begitu. Ya, bila aku memandang kepadanya, aku berkata dalam hati, betapa hitam pelupuk matanya, padahal tidak dihitami. Jadi pelupuk matanya hitam. Pelupuk mata di mana? Mil? Hah? Apa? Bukan. Karena pelupuk mata. Nih pelupuk mata nih. Nih. Bukan di tempat bulu mata tumbuh. Di tempat bulu mata tumbuh, itu namanya pelupuk mata. Ya, biasanya kalau orang Arab tuh suka dikasih haina, dikasih apa namanya, ya kayak haina supaya hitam. Nah Rasulullah nggak dihitamin tapi hitam. Itu kata Samurah, kata Jabir bin Samurah, salah seorang sahabat Nabi. Lalu kemudian
Hadis ke-217. Abdullah bin Al-Harith bin Juz radhiyallahu an bercerita, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu murah senyum, nah. Jadi makanya mukanya jangan ditekuk mulu. Rasulullah tuh senyum-senyum. Ya, sering-sering senyum. Tapi jangan senyum-senyum lagi jalan nggak ada orang. Nah, tadi kirain orang gila. Tapi kalau ketemu orang senyum. Ya. Senyum itu tanda sapaan yang baik. Ya. Ya, Bang Samil ya. Sama orang, sama teman, apalagi sama adik, sama kakak. Ya, sering-sering senyum. Ya. Dan kalau kita sering senyum, nak, wajah kita awet muda. Karena senyum itu sebenarnya olahraga, latihan wajah. Ya, seperti itu. Olahraga wajah. Hadis ke-218. Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu an bercerita, "Makana dhihku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman." Tiadalah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tersenyum. Jadi ketawanya Rasulullah adalah tersenyum. Tersenyum, kelihatan giginya. Ya. Nah, itu cara ketawa Rasulullah tuh. Jadi ketawanya Rasulullah tuh tersenyum, dan dia sering tersenyum, murah senyum. Hadis yang terakhir di hari ini, hadis ke-219. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang paling akhir keluar dari neraka." Tuh, dengerin khalifah. Nih, penting nih. Kata Rasulullah, "Aku tahu orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Pada hari kiamat nanti akan dihadirkan seseorang, maka diperintahkan kepada malaikat, perlihatkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosanya yang besar." Lalu dikatakan kepadanya, kepada orang yang mau disembunyikan tadi dosanya oleh malaikat, dikatakan, "Kau melakukan ini pada hari ini." Orang itu membenarkannya tanpa memungkirinya sedikit pun. Lagi pula ia merasa takut terhadap dosa-dosa besarnya. Kemudian diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, berikan kepadanya kebaikan untuk menggantikan setiap kejahatan yang ia lakukan. Maka orang itu berkata, "Sesungguhnya aku masih mempunyai dosa yang tidak diperlihatkan di sini." Lalu Abu Dzar berkata, maka kulihat Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gigi gerahamnya. Tuh, nampak gigi geram. Ya, jadi semaksimalnya Rasulullah ketawa, gigi gerahamnya enggak. Kalau gini kan gigi geraham kelihatan kan? Gitu. Ya, jadi agak dibuka sedikit mulutnya dan tidak. Nah, kayak gitu. Jadi nggak sampai terbahak-bahak. Ya, seperti itu. Nah, tapi dari hadis ini juga kita tahu, nah, Allah tuh baik banget, nah. Sampai-sampai orang yang berbuat dosa udah masuk neraka, terus sampai di neraka, belum masuk neraka, waktu dihisab, kata Allah, perlihatkan dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya sembunyiin, gak usah diperlihatkan. Diperlihatkan. Lalu malaikat dilihatin ke dia, nih kamu waktu itu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, waktu hari ini jam segini. Orang yang dikasih tahuin dosanya bilang, betul benar aku melakukan.
Karena dia ngaku, lalu kemudian kata Allah, malaikat ganti dia, balas dia sebagai salah satu, karena dia mengaku gitu, ganti dia dengan kebaikan. Kesalahannya itu, pengakuan itu ganti dengan kebaikan. Untuk mengganti setiap kejahatan yang dia lakukan. Karena dia udah ngaku. Maka orang itu berkata, orang yang dosanya disembunyiin tadi yang besarnya, dia bilang, aku masih punya dosa yang nggak diperlihatkan di sini. Dia takut banget soalnya sama dosa besarnya, tapi kok nggak diunjukin gitu dosa besarnya. Nah, karena dia saking takutnya sama dosa besarnya dan dia bertanya kenapa kan diperlihatkan, maka Allah memberikan ampunannya. Bahkan ada satu hadis pernah Abi baca itu, Allah akan menghindarkan seorang hamba dari apa yang paling ditakutinya, dan Allah akan memberikan kepada seorang hamba dari apa yang paling diinginkan. Jadi kalau orang takut banget sama neraka, takut masuk neraka, takut banget, maka Allah akan hindarkan neraka dari dia. Orang kalau pengen banget masuk surga, pengen banget ketemu sama Rasul, pengen banget bareng sama Rasulullah, maka nanti Allah akan kasih apa yang dia paling pengen. Kalau yang dipengennya kebaikan, yang ditakutinnya itu keburukan. Ya, jadi Allah itu baik. Nah, jangan semua kebaikan Allah justru kita balas sama perbuatan yang dia jelek. Ya Khalifah ya, tahu nggak Umar bin Khattab itu tiap bangun tidur apa yang diucapin? Selain dia doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, apa yang diucapin sama Umar bin Khattab? Inni a'udzubika minan nar. Sungguh ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga tapi masih takut sama neraka. Padahal dia udah dijamin masuk surga. Kita nggak ada yang jamin masuk surga, terus sama neraka nggak takut. Nah, kalau takut sama neraka, jaga sikap kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bikin kita dilemparin ke neraka nanti sama Allah. Ya nak ya. Itu aja yang mau Abi sampaikan. Kita sampai hadis ke 219 ya. Besok kita masuk hadis ke 220. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita makin kenal sama Rasulullah, kita makin cinta sama Rasulullah, dan akhirnya kita makin mau punya kemauan untuk meneladani Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah menyayangi kita, dan akhirnya Rasulullah memberikan syafaatnya untuk kita di hari kiamat, di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.